Informasi selanjutnya pemirsa, kecelakaan pesawat terjadi kembali. Kali ini pesawat Smart Air PKSNS tujuan Kaimana jatuh di perairan dekat Bandara Dou, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Peristiwa jatuhnya pesawat ini sempat rekam video amatir. Ya pemirsa, dari rekaman gambar bisa terlihat pesawat awalnya melaju kencang di atas air, namun tiba-tiba kehilangan kendali hingga terjun ke dalam air. Sekitar pukul 12 waktu setempat, petugas gabungan bersama warga sekitar berupaya mengevakuasi para penumpang ke tepi laut. Beruntung 11 orang penumpang dan 2 awak pesawat berhasil diselamatkan. Para korban kemudian dibawa ke RSUD Nabire untuk mendapat penanganan medis. Dilaporkan pesawat gagal terbang ke Kaimana setelah sebelumnya sudah lepas landas dari Bandara Dou. Namun tiba-tiba pesawat berbelok kembali ke arah bandara untuk mendarat darurat hingga akhirnya jatuh ke laut. Pemirsa, jangan memarkir mobil di sembarang tempat. Di Surabaya, Jawa Timur, akibat parkir kendaraan di saluran air, 2 mobil terperosok ke saluran air di Surabaya, Jawa Timur. Diduga penutup saluran air tidak kuat menahan beban kedua mobil. Dua mobil yang tengah terparkir di atas penutup saluran air di kawasan Arif Rahman Hakim, Surabaya, terperosok ke dalam saluran air. Diduga mobil terperosok akibat penutup saluran air ambruk tidak kuat menahan beban mobil terparkir. Saat kejadian, mobil tengah ditinggal pemiliknya untuk makan. Petugas penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya langsung turun ke lokasi untuk memindahkan mobil dari dalam saluran air. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, A-News melaporkan. Kita beralih ke kasus narkoba. Polisi menggerebek permukiman dikenal sebagai sarang narkoba di Bangka Selatan, Bangka Belitung. 15 pengguna narkoba ditangkap berikut barang bukti sabu. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pengguna narkoba di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Satu persatu para pelaku berhasil ditangkap dalam giat gabungan yang melibatkan Direktorat Narkoba Polda Bangka Belitung, BNN, TNI, dan Satpol PP. Penggerebekan dilakukan di kawasan Sukadamai dan lokasi tambang Tungau di Kelurahan Teladan, Bangka Selatan. Sebanyak 15 orang diduga penyalahguna narkoba ditangkap dalam giat ini dengan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, alat hisap sabu, dan barang bukti lainnya. Dari hasil penggerebekan tersebut telah diamankan 15 orang pengguna, ya. Jadi saat ini ke-15 orang tersebut telah diamankan dan diproses lebih lanjut. Sementara sebuah pondok yang dijadikan tempat pesta obat haram tersebut dibakar petugas untuk menghindari kegiatan pesta narkoba terulang. Para pelaku kini ditahan di Polres Bangka Selatan untuk proses lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seorang pria mabuk mengamuk di lobi apartemen di Bekasi Selatan, Bekasi. Pelaku diketahui penghuni ilegal sempat menganiaya seorang pria. Kamera pengawas merekam seorang pria yang mengamuk dan menganiaya pria lainnya di sebuah apartemen di Bekasi Selatan. Pelaku diduga merupakan penghuni liar di area apartemen, mengamuk usai aliran listrik ke unit yang ditempatinya diputus pengelola. Dalam kondisi mabuk, pelaku membuka baju sambil berteriak-teriak dan memukul petugas keamanan dan pegawai parkir. Pengelola apartemen menyatakan pelaku mengamuk lantaran menolak ditertibkan. Jadi peristiwa kemarin itu terjadi karena sebelumnya kita melakukan penertiban terhadap penghuni liar, ya, yang masuk belakangan ini setelah salah satu pelaku yang dulu ditangkap Barreskrim sekarang sudah keluar dari penjara. Kemudian pada saat kita melakukan penertiban besoknya, disitulah ada perlawanan. Aksi pelaku membuat para penghuni apartemen resah. Mereka kemudian melapor ke polisi untuk segera menindak pelaku.
Kasusnya kini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bermodus membeli air mineral dengan jumlah yang banyak, seorang pemuda di Medan membawa kabur 1 unit beca barang milik toko. Bermodus membeli air mineral dengan jumlah yang banyak, seorang pemuda di Jalan Medan Sunggal, Medan, bawa kabur 1 unit becak barang sebuah toko grosir. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku membeli beberapa dus air mineral dan minta diantarkan ke alamat rumah yang disiapkan pelaku. Pegawai toko pun mengantar pesanan pelaku dengan becak barang. Alamat rumah yang ternyata berada di gang sempit mengharuskan pegawai toko tinggalkan becaknya di persimpangan jalan untuk antarkan pesanan. Saat itulah pelaku membawa kabur becak barang beserta air mineral yang dibelinya. 1 orang kayak, karena dia ikut bonceng juga dengan pengantar, dengan becak kita. Nggak ada, cuman datang minta beli, langsung kita kasihkan, pas kebetulan sepi ya langsung diantar. Kosong kayaknya, datangnya seperti itu aja, nggak ada bawa apa-apa. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban berencana akan membuat laporan kehilangan ke kantor polisi. Rekaman kamera pengawas juga disebar korban di media sosial agar warga waspada. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, warganet geram dengan viralnya video penjual es gabus jadul dituding memakai bahan spons. Menanggapi hal ini, warganet memberitahu bahan yang dipakai membuat es jadul. Ini mah gabus beneran. Ini Pak, saya kasih tahu kenapa teksturnya bisa kayak spons. Mungkin Bapak nggak tahu barang ini apa ya. Sekarang saya ajarin nih cara buatnya. Jangan asal fitnah aja. Sampai warnanya oke, taruh kompor, masak sampai ngegolak. Kalau udah ngegolak dia udah kental kayak gini nih. Nah kalau udah kental udah tinggal masukin ke dalam cetakan. Terus taruh di freezer, tinggal tunggu sampai nanti dia jadi. Nah kalau udah tinggal keluarin dari freezer. Cuma ini kayak gue kurang beku karena butuh waktu sampai 5 jam. Cuma udah enak banget, mantap. Harga spons itu kan lebih mahal daripada harga bahan baku es kue. Bahan baku es kue itu cuma tepung han kue. Tepung han kue itu harganya 5.000. Lu masak bisa jadi seloyang. Gimana caranya? Orang jualan biar makin rugi. Mikir kids. Waktu sampel itu dibawa ke lab, orang lab itu udah kayak gini. Stres. Stres itu stres. Ya iyalah stres. Dari mana sejarahnya spons bisa dimasak? Terus dia dengan pedenya waktu membuktikan kalau es kue itu pakai spons, kata dia, dibakar sama dia, dibakar. Nah ini banyak spons. Kalau dibakar dia meleleh. Ini spons dari bedak. Ada es, lu bakar, terus esnya meleleh. Dia bingung sendiri logikanya. Ada es dibakar meleleh. Ini pakai spons, dipakai spons dari mana? Kata gua, coba lu jawab dari mana? Ya itu emang reaksi natural es kalau dibakar yang meleleh, Bapak. Aduh. Setelah beritanya viral, Lurah bersama perwakilan Bupati Bogor serta Koramil Bojonggede mendatangi rumah penjual es gabus jadul bernama Sudrajat di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan klarifikasi atas peristiwa yang terjadi. Inilah kediaman Sudrajat, penjual es gabus yang viral karena sempat dituding berjualan menggunakan bahan baku spons. Di kediamannya, Kampung Panjang Bojonggede, Kabupaten Bogor, Sudrajat menerima kedatangan sejumlah tamu dari pihak kelurahan, Koramil Bojonggede, dan perwakilan dari Bupati Bogor. Sempat dituduh menggunakan gabus bahan tak layak konsumsi. Ternyata saat diteliti di laboratorium, hasil uji makanan menyatakan es gabus tidak mengandung bahan berbahaya. Pihak polisi dan TNI hadir turut meminta maaf secara langsung. Tim SAR kembali menemukan 1 jenazah korban longsor Bandung Barat. Hingga kini 38 kantong jenazah telah diserahkan ke tim DVI Polda Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.